Hai guys, balik lagi sama kita di Santa Bertiga. Jadi di video kali ini gue mau rekomendasiin tempat makan gue sama keluarga gue kalau lagi pulang kampung. Jadi daerah mana nih? Kita ini lagi di daerah Purwokerto, tepatnya di... Oh, lu berarti orang Purwokerto? Oh bukan, gue sebelahnya. Oh, sebelahnya. Geser, Purbalingga. Oh, Jawa Mat bakatnya. Nggak ngajar kan deket kok. Oh, Dekat deket ya? sih, sebelahan mereka tetanggaan sih kotanya. Oh, gitu. Jadi tempat makannya ini tuh berada di kawasan wisata Baturaden. Tempatnya sih agak, kalau dari Gapura yang Baturaden itu, kalian tuh harus beli gitu loh matanya untuk tahu patokan gang masuknya, karena emang nggak kelihatan walaupun Iya sih. ada. Iya, tadi kayak Tadi ngegang gitu ya. iya, tadi kita Jadi sempet kayak kelewatan juga kayak sih. di antara rumah warga gitu nggak sih? Iya, kayak di antara rumah warga gitu. Kok bisa ya dapat lahan gini ya? Nah tapi Kayaknya kalau udah lama ya tanahnya. Iya. Iya, iya. kalau kalian masuk itu bakal ada parkiran mobil yang cukup luas. Iya, parkirannya luas Tempatnya sih. besar. Masuknya aja yang agak sempit. Iya. Ya. Just cukup satu mobil. Yap. Jadi rumah makannya ini tuh temanya ala-ala rumah kayu dengan view. Joglo-joglo gitu nggak sih? Iya. Ala-ala joglo gitu ya. View-nya tuh Gunung Slamet. Tapi gunungnya lagi ketutupan awan. Sedih. Ya kayak nggak nyangka gitu, pas di luar tuh kita masuk kayak ke antara rumah warga, Kayak nggak ada tapi apa-apa giliran ya. tapi pas giliran masuk ternyata kita disuguhin sama pemandangan yang luas gitu ya, Ya. Iya. yang nggak banyak bangunan-bangunan di belakangnya gitu. Aha. Jadi di sini tuh apa sih yang spesialnya, Mit? Sampai lu bisa ngerekomendasi ke kita berdua? Iya. Jadi kenapa gue bisa ngerekomendasiin ini? Karena di situ terkenal banget makanan tradisional dengan rasanya yang enak banget, sumpah. Oh, nah menunya apa nih yang Iya, kira-kira menu andalan dari lu apa nih? Kalau menu andalan dari gue sendiri tuh ada ayam bakarnya sama bakwannya sih, gue suka banget sama sambal terasinya. Wait, ayam bakar kan di mana-mana banyak nih. Kenapa lu merekomendasiin ayam bakar dulu? Iya, sampai jauh-jauh gini loh kita. Gimana ya, kayak gue kan emang lidah Jawa ya. Ah. Jadi tuh emang gue doyan gitu loh. Kayak nyambung aja ya, rasanya ya. Berasa Jawanya gitu ya. Ya kalau kata kunci sama gemuk kayak nyambung klik gitu. Katanya dia cerita tadi malam curhat gitu. Ya makanya paling ya tempatnya agak berisi sama air aja sih kalau kalian dengar Ya, ya. karena kebetulan tempat yang kita pilih juga agak dekat sih. Mungkin kalau agak ke belakang dikit agak lebih tenang sih, nggak ada suara berisik airnya. Tapi masalahnya ya itu agak penuh. Jadi tuh emang kita tuh agak rebutan ya, tadi agak jeli Iya, nyari iya, tempatnya. agak Soalnya harus- tempatnya ah. crowded banget. Jam berapa sih? Jam 2 masih Apalagi agak kebetulan crowded. kita pas itu lagi hari libur ya. Iya, hari Minggu ya hari. Kayak tadi aja gua ngeliat platnya itu kayak ada dari Semarang, ada dari Jogja. Udah, Oke, jadi langsung kita pesen aja kali ya. Yuk. oke. Oke. Buset. Ini ceritanya kalap ini. Ini rekomendasi lu semua, Mit. Iya. Wow, iya sih, gue tahu sih. Kita bakal ending the trip ya. Sedih. Tapi farewellnya bagus banget ya, Mit. Karena Bali tuh emang enak, kalian harus nyobain makanan khas Jawa. Percobain khas Banyumas. Nggak, cuman entah gua yang jarang denger nama-nama ini, tapi menurut gua kayak agak unik-unik gitu loh. Nah iya. Kayak ini kan ayam apa, kayak serundeng nggak sih? Iya, ayam serundeng. Tapi namanya ayam goreng burus. Burus itu artinya maksudnya tuh kayak setengah kering gitu loh. Jadi masak ayamnya itu nggak kering-kering banget gitu. Ini Katanya. cocok banget buat gigi kayak gua. Gigi nenek
dua yang congkok. Terus ini apa? Ini apa? Terus kalau mie tayo, tayo. mie tayo. Tayo tadi. Coba coba lihat ini ada menunya nih nggak apa-apa. Tayo. Nggak apa-apa. Oh, ini mie tayo. Tayo, tayo. Tayel. Tayo. Tadi tayo. Tayel. Ketebaknya. Ya udah berarti ini Udah tayel. tayel. Nah, terus ini Ada. ini udah juara Itu di mendaerah daerah Purwokerto. Purwokerto, terus Doan. daerah itu juga Iya, Purbalingga ya. daerah Iya. Purbalingga juga Ini juara udah kayak banget juaranya teman-teman. ini. Terus ini ada bakwan yang Yes. direkomendasiin sama kita. Katanya Katanya sih enak juara. banget, heeh. Terus ini ada ayam bakarnya Ayam yang bakar. emang juara kata Bakarnya teman hitam kita banget satu ya. ini. Iya, glowing gitu ya, dark Iya, dark, iya. dark gimana gitu. Terus ini tadi apa ya? Oh, ini tuh namanya dage petek. Dage. Dago apa dage? Dagelan. Ge ya, dage apa? Dage apa? Petai Dage tadi. petek. Dago pete. Jadi dage petai ini sorry. tuh kayak apa? Oncom ya. Oncom, ya irisan oncom. Iya, irisan Di oncom oseng gitu ya. Ya. Nah, Terus paling ujung itu, nah ini nyentrik nih. ini tuh kayak Baru kayak- pertama kali gue dengar kayak apa? Kulit singkong ya. ini namanya kulit singkong, Kulit cuma singkong di dimasak. restorannya sendiri itu namanya apa ya juga tadi? bro. Ini kelika budin. Oh iya, namanya klika budin. Jadi kayak apa? Kulit Kulit singkong singkong. bukan kayak, tapi ini emang dari kulit singkong di oseng. Kulit singkong dioseng biasa kan. Campur apa sih? Kayaknya ada. Oh, dia tuh kayak ada Agak kenceng dikit. kayak ada Terinya apa? ya? Udang yang kecil-kecil itu Oh apa? iya Udang iya. ebi. Udang ebi, heeh. Bentuk mie-nya agak lucu sih, kalau gue pas pertama kali datang tuh yang agak Coba sini. menyita mata gue tuh ini. Bentuk mie-nya tuh kayak karet gitu nggak sih? Warna-warna karet, ini karet ya. yang kuning gitu Iya, loh. iya. Terus kayak mirip mie shirataki versi tebel. Iya, iya. Dan juga mirip jajangmyeon. Oke, gue nggak tahu gimana, pokoknya mirip yang makanan Korea itu loh, yang warna-warna coklat gitu. Oh my god, simmering banget anjir. Kayaknya enak. Iya, kayak kita nggak sabar nyoba. Gue duluan ya. Yaudah, Dari yuk, Chandra. langsung. Iya, yaudah. Nasi dong. Oh my god. Glowing. Glowingnya karena sinar matahari ya. Dan nggak lupa gue makan ditemenin sama Betul. kunir asam. Kunir asam, bukan kunyit asam ya di sini namanya, tapi namanya kunir. Kunir. Sana kuy. Ya. Kayak apa ya? Pesek. Ya, Emang enggak. kesat ya sebutannya? Iya kayak Eh, kesep. Iya. menurut gue kayak rasa rebung nggak sih? Iya, rebung, tapi kan kalau rebung agak manis. Rebung kan manis, kalau Ini itu enggak. lebih ke Gurih. Gurih tapi kesep. Gimana sih? Iya, iya. oh. Jadi emang gurihnya tuh juga dicampur sama ebinya nggak sih? Iya kayak. Oh iya, karena ada ebinya ya. Oke. Sekarang kita cobain ini yuk. Si itu dia dulu. Apa? Si siapa? Dage Santakuy. santakuy. Oh my god. Tau nggak? Kayak air oncom bumbunya tuh kayak cus. Kayak lumbar gitu ya. Nah sekarang cobain yang mie apa? Apa mie tayo? Mie tayo. Kuning transparan gitu sih Iya, mie bentuknya. tayo lah. Yuk. Santakuy. Santakuy. Ya. Minyak kenyal, ya. Kenyal banget. Iya, kenyal ya. Dari wangi mie-nya tuh sebenarnya kayak rasa cabenya ini banget. Iya, rasa. Iya, tapi- gue juga nih pas makan mie itu kayak nyegrak hidung itu. Iya, iya. Oh, gue enggak ya? Enggak ngerasa, gue nyegrak hidung nih. Enggak, apa gue kurang banyak ngambilnya? Ya, gue nyobain ayam goreng burus. Kayak atau ayam goreng sama setengah kering. Ayam bakar tim paha. Udah lah, gue tim dada. Tuh, Ya. pakai sambalnya. Santakuy. Santakuy. Ya. Ini kecapnya ngelesep banget ya. Kalau gue yang gorengnya karena setengah kering kali ya. Jadi Lembut. empuk men. Ini lembut sih, tapi
nggak begitu empuk, paham nggak sih? Lembut tapi nggak seempuk yang lu kayaknya. Santakuy. Oh my god. Harus gue akui ketika mereka dipaduin tercipta rasa yang nagih ya. Iya. Agak sedih ya. Gue tuh suka bawa di sini apa? Karena satu, walaupun tampilannya tuh nggak yang kayak seakan-akan kuning setengah masak gitu ya. Tapi ini tuh lembut gitu loh. Dan gede-gede banget bawahnya. Jadi harus dibelah dua. Gue coba sama bawangnya pakai bakwan. Santap kuy. Kan ini gede banget sih kalau gue. Coba originalnya dulu, santap apa? Santap kuy. Apa ya? Mungkin karena setengah mateng, jadi renyah sayurannya tuh masih kejaga ya. Apa nih namanya? Kunir asam. Kayak gue akui kunir asamnya kuat banget di kunyitnya, tapi ya masih bisa apa ya? Kayak jamu lah pada umumnya. Jadi kita udah selesai makan. Lihat nih, perut sampai maju-maju ini. Itu asli lauk semua menurut gue enak sih. Iya. Setelah makan ini tuh gue jadi tahu apa itu arti dari definisi harus merelakan sesuatu demi mendapatkan sesuatu. Kalau gue belajar gini ya, yang kayak di gorengannya tadi itu terutama bakwan. Jadi dia gorengnya kurang mateng, kayak setengah mateng bakwannya. Tapi dibalik itu kita dapat sayur-sayuran itu tetap yang fresh. Padahal gorengan, tapi sayur-sayurnya itu tetap fresh. Jadi kayak kerenyahannya. rasa tepungnya Jadi ya. kita harus merelakan rasa tepungnya tetap berasa, tetap sedikit lebih berasa, tapi pada akhirnya istilahnya si kesehatan nutrisi si sayurnya, terus tekstur si sayurnya itu tetap terjaga. Iya sih, itu gue setuju sih. Tetap Iya nggak? moist lah Setuju ya. nggak? Setuju banget Nah. cuy. Semua makanan tuh almost cantik semua sih tampilannya. Iya, warnanya terang-terang Iya, semua. terang semua, jadi kayak bener-bener emang fresh from the oven lah ya ibaratnya kayaknya ya. menurut gue sih moto di sini tuh gimana menjaga warna makanan itu tetap keluar sih, ya nggak sih? Iya, betul banget. Ngomong mempertahankan teksturnya, gue ngeliat itu dari cara dia memperkenalkan ayam gorengnya. Kenapa dia bikin nama ayam gorengnya ayam goreng burus? Artinya itu adalah setengah kering. Karena umumnya kalau ayam itu tadi ayam apa sih? Ayam kampung. Ayam kampung. Kalau dikorengnya kering, biasa yang terjadi adalah teksturnya keras. Makanya mereka tidak pernah memperkenalkan kayak contoh ayam gorengnya itu tadi nggak ada tulisan ayam goreng kering. Iya nggak sih? Iya, enggak. Ya itu demi untuk menjaga teksturnya itu tadi. Gue kira ketika makan apa yang kulit Singkong itu. singkong, gue kira bakal yang keras, yang nggak bakal ngeresap, yang nggak bakal Ya gimana. makanya gue juga Malah empuk, lembut, dan malah bumbunya meresap menurut gue. Nah, ya jadi gitu aja kesimpulan dari kita soal rasa dan lain-lainnya. dan tadi Terus? kita tadi mesen berapa menu? Kita pesan 7 menu. Menu yang berat ya? Menu yang beratnya itu ada 7, terus tambah sambal dan minum dan lain-lain. Itu untuk berempat sama kameramen kita. Hai. Totalnya itu 240.000. Di situ gue agak shock sih sebenarnya. Itu murah banget. Jujur gue udah ngambil agak banyak cash gitu karena gue pikir kayak Karena kayak kenapa mahal gue nggak ngomong sih? murah? Karena ini tempat wisata. iya. Tempat Di wisata itu wisata umumnya banget. identiknya itu agak sedikit pricey, Agak tapi di pricey. sini malah murah. Gue agak miss gitu kayak wow, pantas gak kaget kalau di sini rame, udah murah, enak dan bersih tempatnya itu. So, jadi tadi pas gue bayar, gue tanya sedikit-sedikit
tentang rumah makan Putri Gunung ini. Jadi yang pemiliknya itu namanya Pak Tekat Santoso. Nah, beliau ini membuka restoran ini tuh baru 3 tahun, 2017 ya, 3 tahun, baru 3 tahun. Tapi beliau itu sudah memulai di dunia kuliner itu dari 12 tahun yang lalu. Jadi dulu dia itu buka cateringan, dan dia itu juga seorang tour guide. Nah, jadi kayak punya banyak relasi ya. Nah, karena punya banyak relasi, dia perkenalkan lah mungkin ke relasi-relasinya, makanannya, rasanya, mungkin dengan dukungan orang-orang sekitar dan lain-lain. Ya pada akhirnya Pak Tekat Santoso ini bangunlah sebuah tempat makan. So kalau dari gue sih yang gue lihat ambience tempat ini adalah satu kata asri. Yep, adem, warna nuansa dan mempertahankan khasnya ala Jawa Tengah ya. Ya, rumah kayu ya. Rumah kayu, rumah joglo. Terus tapi ya mungkin ya kalau kalian ngeliat depannya itu agak sedikit tricky emang karena kayak masuk ke dalam gang gitu. Cuman ketika kalian masuk itu emang hamparan hijau banget di mana-mana. Nah, terus kalau dari kalian gimana? Nah, kalau dari gue kan berhubung ini tempat wisata, biasanya kan banyak tuh suka yang pada naik bus-bus gitu loh. Nah, ini tuh kayak rumah makan itu kayak kurang cocok untuk kalian yang pergi jauh naik bus karena kalau dilihat dari jalanannya itu sih buat parkir kayak susah gitu loh. Tapi muat lah ya bis masuk ya. Mungkin minibus muat. Iya. Mungkin minibus iya. Atau mungkin untuk bis-bis besar ada tempat parkirnya sendiri Iya, mungkin dan kita nggak tahu sih mungkin. Iya sih. Oh iya, kalau pelayanannya sendiri nih ya. Aduh. Masnya tuh baik-baik amat. Emang adatnya orang Jawa Tengah ya. Nah, iya emang sih. halus. Kayak Terus sopan. Kecuali mereka harus berdua gue ini apa lagi? tuh Gue kan. nggak ngapa-ngapain Tuh loh. kan. Oke, kalian jangan ragu kalau nggak tahu tinggal tanya waiters ya. Beneran deh. Mereka sangat senang membantu. Untuk kalian yang mau makan di tempat ini, kalian bisa searching di Gimana sih tadi di Waze? di Google. Oh iya, kalau di Waze nggak ada jujur. Nggak tahu Kita ya, nggak tahu ya. Apa gue salah? Ya, atau kita searchingnya. salah key search-nya. Tapi kalau di Google Maps ada ya. Iya. Ini apa namanya? Putri Gunung Restoran. Warung makan Putri Gunung Baturaden. Nah, kalau gue tadi Oke. Putri Gunung Restoran ya makanya bingung kan. Atau kalau kalian emang bener-bener bingung pakai aplikasi Maps pun juga kalian bingung nggak ngerti, mungkin kalian bisa langsung hubungin aja bapaknya di sini. Pokoknya kalau kalian mau buat pesen-pesen juga bisa di sini buat reserve segala macam, hubungi aja nomor itu, oke? Sama kalau kalian mau tahu informasi lebih lanjutnya, mereka juga punya Instagram loh. Mau punya Instagram juga? Ada. Berarti Nah, follow Instagramnya nih, follow di sini juga follow nih. Wih. So, Oke, jadi sekian dulu video santap kali ini. Sampai jumpa di santap berikutnya. bye.